Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andis Jian Amor, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Konsep Hakikat Manusia menurut aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Deni Nazar Saputri dengan NPM 176. Latar belakang, keberadaan manusia di muka bumi adalah suatu yang menarik. Selain manusia selalu menjadi pokok permasalahan, ia juga dapat melihat bahwa segala peristiwa dan masalah apapun yang terjadi di bumi ini pada akhirnya berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, menurut Nawawi Jalaluddin dan IDI 2010 PP 131-132, dalam usaha mempelajari hakikat manusia diperlukan pemikiran yang filosofis. Karena manusia diperlukan pemikiran yang filosofis karena setiap manusia akan selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Pemikiran filosofis dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pengertian hakikat manusia? 2. Apa yang dimaksud pengertian filsafat pendidikan? 3. Apa yang menjadi ruang lingkup dalam filsafat pendidikan? 4. Bagaimana peran filsafat pendidikan? 5. Apa yang melatar belakangi munculnya filsafat pendidikan? 6. Bagaimana pendapat aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi? 7. Bagaimana hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan? Tujuan. 1. Mengetahui dan memahami pengertian hakikat manusia. 2. Mengetahui dan memahami pengertian filsafat pendidikan. 3. Mengetahui dan memahami ruang lingkup dalam filsafat pendidikan. 4. Mengetahui dan memahami peran filsafat pendidikan. 5. Mengetahui dan memahami latar belakang munculnya filsafat pendidikan. 6. Mengetahui dan memahami pendapat aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 7. Mengetahui dan memahami hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. A. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu, terdiri dari roh dan jasad, atau dikenal pula dengan istilah jasmani dan rohani. Persoalan mengenai hakikat manusia dapat diketahui dan dipahami melalui pemikiran filosofis yang telah diungkapkan oleh para filosof, baik di dunia barat diwakili oleh orang-orang Eropa maupun di dunia timur diwakili oleh para filsuf muslim. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut Al-Saibani Jalaluddin dan IDI 2010 halaman 19, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Ruang lingkup dalam filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik materi konkret maupun non-material abstrak. Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya. Juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. D. Peran filsafat pendidikan. Secara praktis, filsafat pendidikan memiliki fungsi peranan yang sekurang-kurangnya dibedakan ke dalam 4 hal utama. Keempat hal tersebut antara lain yaitu 1. Menginspirasi, 2. Menganalisis, 3. Mendeskriptifkan, 4. Menginvestigasi. D. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematik dan kehidupannya. Namun karena banyak permasalahan yang timbul dapat dijawab oleh filsafat, maka lahirlah cabang ilmu pengetahuan lain yang membantu menjawab segala macam permasalahan yang timbul. Aliran filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam filsafat pendidikan modern dikenal beberapa aliran antara lain: 1. Aliran progresisme, 2. Aliran esensialisme, 3. Aliran perennialisme, 4. Aliran rekonstruksionisme. Di samping itu, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Cita-cita demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya teori tetapi mesti diwujudkan menjadi kenyataan sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, atau kepercayaan dan masyarakat bersangkutan. Hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Menuangkan pemikiran ini dimuatkan dalam bentuk kurikulum. Dengan demikian dapat ditekankan bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, sebab filsafat itu merupakan jiwa bagi pendidikan. Kesimpulan, konsep hakikat manusia menurut berbagai aliran filsafat pendidikan menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan. Setiap aliran memiliki pandangan unik seperti idealisme yang menekankan pengembangan intelektual dan moral, realisme yang fokus pada pemahaman hukum alam, pragmatisme yang melihat manusia sebagai makhluk aktif,
eksistensialisme yang menekankan kebebasan individu, dan humanisme yang memandang manusia sebagai makhluk dengan potensi utuh. Integrasi elemen-elemen ini diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh. Saran, konsep-konsep filsafat perlu diterapkan dalam pendidikan untuk mengembangkan karakter, moral, dan keterampilan hidup. Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan humanisme diperlukan agar pendidikan menjadi holistik dan relevan. Penerapan konsep ini harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal, dan institusi pendidikan guru perlu meningkatkan literasi filsafat pendidikan untuk calon pendidikan agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.